Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kali ini saya akan membawakan video pembelajaran tentang sel. Yang pertama kita akan membahas tentang penemuan sel dan teori tentang sel. Sel pertama kali ditemukan oleh seorang ilmuwan dari Inggris bernama Robert Hooke pada tahun 1665. Saat itu, Hooke mengamati sel gabus dari dinding sel tumbuhan yang sudah mati dengan menggunakan mikroskop sederhana. Ia melihat adanya ruangan kecil kosong yang kemudian menamakannya dengan sel. Penemuan tentang sel berkembang ketika Anthony van Leeuwenhoek menjadi orang yang pertama kali melihat sel hidup dari alga, spirugira, dan bakteri dengan menggunakan mikroskop pada tahun 1674. Dari hasil penemuan-penemuan para ilmuwan tersebut dapat disimpulkan bahwa semua makhluk hidup terdiri atas sel-sel. Sel merupakan unit struktural terkecil makhluk hidup yang menjadi komponen dasar penyusun tubuh makhluk hidup. Sel merupakan unit fungsional karena sel melakukan suatu fungsi kehidupan. Selanjutnya kita akan membahas tentang kisaran ukuran sel. Sebagian besar sel berdiameter antara 1 sampai 100 mikrometer dengan volume berkisar antara 1 sampai 1000 mikrometer kubik. Sel hewan berdiameter sekitar 20 mikrometer, sel tumbuhan berdiameter sekitar 40 mikrometer, sel amoeba 90 sampai 800 mikrometer, dan sel alga yang besar berdiameter 50.000 mikrometer atau setara dengan 50 mm. Oleh karena itu digunakan mikroskop untuk mengamati sel karena ukuran sel yang terlalu kecil. Terdapat dua jenis mikroskop yang digunakan saat ini. Yang pertama ada mikroskop elektron transmisi dan mikroskop elektron layar. Tipe sel. Secara struktural terdapat dua tipe sel, yaitu sel prokariotik dan sel eukariotik. Sel prokariotik merupakan sel yang belum memiliki nukleus atau tidak memiliki membran inti yang memisahkan materi genetik di inti sel dengan bagian sel lainnya. Sel prokariotik memiliki DNA sirkular atau plasmid, sejumlah ribosom yang berfungsi untuk sintesis protein, membran plasma yang membatasi sel. Kemudian sel eukariotik. Sel eukariotik merupakan sel yang memiliki nukleus yang sebenarnya atau DNA yang dibungkus oleh membran inti. Pada sitoplasma atau daerah antara nukleus dan membran sel, terdapat medium semi cair yang disebut sitosol. Selanjutnya, komponen kimiawi sel. Unsur dan senyawa kimiawi makhluk hidup. Di dalam sel hidup terdapat senyawa kimiawi yang dihasilkan dari aktivitas sel, disebut biomolekul. Seluruh senyawa tersebut saling berinteraksi secara terarah dan teratur sehingga menunjukkan ciri kehidupan. Komposisi unsur penyusun tubuh makhluk hidup diantaranya oksigen, karbon, hidrogen, nitrogen, klorin, besi, seng, dan masih banyak lagi. Struktur dan fungsi makromolekul. Makromolekul merupakan molekul besar yang terdiri atas banyak atom atau blok penyusun. Sel hidup memiliki 4 makromolekul, yaitu karbohidrat, lipid, protein, dan asam nukleat. Karbohidrat adalah polihidroksialdehida atau polihidroksiketon dengan rumus molekul CH2ON. Karbohidrat berfungsi sebagai bahan bakar atau sumber energi. Karbohidrat berdasarkan jumlah monomernya dibedakan menjadi monosakarida, disakarida, dan polisakarida. Monosakarida umumnya terdapat di alam, memiliki atom C berjumlah sekitar 3-7 atom. Monosakarida dapat dibedakan menjadi gliseraldehid, ribosa, glukosa, galaktosa, dihidroksiaseton, ribulosa, dan fruktosa. Disakarida terdiri atas 2 monosakarida yang dihubungkan oleh suatu ikatan glikosidik, yaitu suatu ikatan kovalen yang terbentuk melalui reaksi dehidrasi.
Senyawa yang termasuk disakarida yaitu maltosa, selobiosa, laktosa, dan sukrosa. Polisakarida merupakan makromolekul yang terdiri atas ratusan hingga ribuan monosakarida yang saling berikatan melalui ikatan glikosidik. Selanjutnya ada lipid. Lipid berfungsi sebagai komponen struktural membran sel, cadangan bahan bakar, lapisan pelindung, komponen vitamin, dan komponen hormon. Senyawa lipid yang paling penting bagi makhluk hidup adalah lemak, fosfolipid, dan steroid. Protein. Protein merupakan komponen penyusun sel yang meliputi sekitar 50% dari bobot kering sel tersebut. Protein berfungsi sebagai dukungan struktural, penyimpanan pergerakan, transport substansi tertentu, pengiriman sinyal enzim, dan pertahanan untuk melawan substansi asing. Yang terakhir ada asam nukleat. Asam nukleat berfungsi sebagai tempat penyimpanan sifat individu yang diwariskan, penyimpanan energi, dan koenzim. Asam nukleat merupakan polinukleotida, yaitu suatu polimer yang satuan penyusunnya adalah nukleotida. Nukleotida terdiri atas 3 komponen, yaitu basa nitrogen, pentosa, dan gugus fosfat. Ada 2 golongan basa nitrogen, yaitu pirimidin dan purin. Basa nitrogen pirimidin terdiri atas timin, sitosin, dan urasil, sedangkan purin terdiri atas adenin dan guanin. Berdasarkan jenis nukleotidanya, maka asam nukleat dibedakan menjadi 2 macam, yaitu asam ribonukleat atau RNA dan asam deoksiribonukleat atau DNA. Molekul DNA dan RNA memiliki beberapa perbedaan pokok. DNA hanya memiliki 1 macam jenis, sedangkan RNA memiliki 3 macam jenis, yaitu mRNA, rRNA, dan tRNA atau transfer RNA untuk membawa asam amino. Bagian selanjutnya merupakan struktur sel dan fungsinya. Sel memiliki bagian-bagian dan organel-organel yang berbeda bentuk, ukuran, struktur, dan fungsinya. Struktur sel diantaranya yang pertama adalah membran sel. Membran sel merupakan lapisan tipis dengan ketebalan sekitar 8 nanometer yang membatasi isi sel dengan lingkungan di sekitarnya. Membran sel bersifat selektif permeable atau semi-permeable karena hanya dapat dilewati oleh ion, molekul, dan senyawa-senyawa tertentu. Model struktur membran sel dikemukakan oleh J. Singer dan G. Nicholson pada tahun 1972 yang disebut model mozaik fluida. Model mozaik fluida menyatakan bahwa membran plasma bersifat dinamis. Selanjutnya adalah tentang nukleus. Nukleus merupakan bagian yang paling penting bagi sel, berdiameter 5 mikrometer dan diselubungi membran ganda yang dipisahkan oleh ruangan sekitar 20-40 nanometer. Membran inti tersusun dari bahan lipid dan protein. Di sekeliling inti terdapat pori-pori berdiameter 100 nanometer untuk mengatur keluar dan masuknya makromolekul dari nukleus. Fungsi nukleus mengendalikan proses metabolisme sel, menyimpan informasi genetik berupa DNA, tempat penggandaan atau replikasi DNA. Bagian selanjutnya ada sitoplasma. Sitoplasma adalah cairan sel yang terletak di dalam sel, di luar inti sel, dan organel sel. Fungsinya sebagai tempat organel sel dan sitoskeleton memungkinkan terjadinya pergerakan organel sel oleh aliran sitoplasma, tempat terjadinya reaksi metabolisme sel. Bagian selanjutnya ada ribosom. Ribosom berbentuk butiran kecil dengan diameter sekitar 20-22 nanometer. Pada sel-sel tertentu dengan laju sintesis protein yang tinggi, akan memiliki jumlah ribosom yang sangat banyak hingga mencapai jutaan ribosom. Ribosom dapat dibedakan menjadi 2 jenis, yaitu ribosom bebas dan ribosom terikat.
Ribosom bebas tersuspensi di dalam sitosol. Ribosom bebas menyintesis protein yang akan berfungsi di dalam sitosol, seperti enzim metabolisme. Ribosom terikat, menempel pada retikulum endoplasma. Ribosom terikat menyintesis protein yang akan dimasukkan ke dalam membran RE, sekresi protein, serta pembungkusan pada organel tertentu seperti lisosom. Bagian selanjutnya ada retikulum endoplasma. Retikulum endoplasma atau RE merupakan membran berbentuk labirin yang berhubungan dengan selubung inti sel. Retikulum endoplasma berjumlah lebih dari separuh total membran di dalam sel, tersusun dari jaring-jaring tubula dan gelembung membran sisterna. Retikulum endoplasma dibedakan menjadi retikulum endoplasma halus dan retikulum endoplasma kasar. Retikulum endoplasma halus itu jika permukaannya tidak ditempeli oleh ribosom, berperan dalam proses sintesis lipid. Selanjutnya ada retikulum endoplasma kasar jika permukaannya ditempeli oleh ribosom, berperan membentuk fosfolipid membrannya sendiri dan sintesis protein sekretori. Protein sekretori yang keluar dari RE dibungkus oleh membran vesikula. Selanjutnya ada badan Golgi, ditemukan pertama kali oleh Camillo Golgi pada tahun 1898 di dalam sel-sel kelenjar. Fungsinya berperan dalam sekresi atau membentuk vesikula yang berisi enzim untuk sekresi, membentuk membran plasma dari vesikula-vesikula yang dilepaskan, membentuk dinding sel pada tumbuhan. Selanjutnya ada lisosom. Lisosom merupakan organel kecil berdiameter 0,1 mikrometer dan berbentuk seperti kantong yang diselubungi membran tunggal. Fungsinya berperan pada pencernaan intrasel, berperan pada proses fagositosis dengan cara menelan dan mencerna partikel yang lebih kecil. Selanjutnya ada peroksisom, merupakan organel yang menyerupai kantong berbentuk agak bulat, mengandung butiran kristal, dan diselubungi membran tunggal. Fungsinya penghasil enzim oksidase dan katalase, memecah asam lemak menjadi molekul kecil sebagai bahan bakar untuk respirasi sel. Di dalam sel hati, peroksisom menetralisir racun, alkohol, dan senyawa berbahaya lainnya. Bagian selanjutnya ada glioksisom. Glioksisom adalah sejenis peroksisom yang ditemukan pada jaringan penyimpan lemak dari biji tumbuhan. Berfungsi untuk menghasilkan enzim yang dapat mengubah asam lemak menjadi gula, yang akan digunakan sebagai sumber energi pada saat biji sedang berkecambah. Bagian selanjutnya ada mitokondria. Mitokondria merupakan organel berbentuk silinder dengan panjang 1-10 mikrometer. Mitokondria disebut organel semi-otonom karena memiliki DNA yang dapat mengatur sintesis protein yang dilakukan oleh ribosom di dalam organel tersebut. Selanjutnya ada plastida. Plastida adalah organel penyimpan materi yang diselubungi oleh membran ganda. Plastida dibedakan menjadi 3 macam, yaitu leukoplas, kloroplas, dan kromoplas. Leukoplas merupakan plastida yang berwarna putih atau tidak berwarna. Sedangkan kromoplas merupakan plastida yang mengandung pigmen selain hijau. Yang terakhir ada kloroplas, merupakan plastida berbentuk seperti lensa dan mengandung pigmen hijau. Selanjutnya ada vakuola. Vakuola adalah organel berbentuk vesikula besar yang berisi cairan dan diselubungi oleh membran tunggal. Vakuola dibedakan menjadi 2, yaitu vakuola makanan dan vakuola kontraktil. Vakuola pada sel tumbuhan berfungsi sebagai tempat menyimpan pigmen daun, buah, dan bunga, menyimpan senyawa beracun atau aroma tidak sedap, menyerap air sehingga sel menjadi lebih besar. Bagian selanjutnya ada sentrosom dan sentriol. Sentrosom merupakan organel tempat tumbuhnya mikrotubul yang terletak di dekat nukleus. Sedangkan sentriol dapat bereplikasi dan membentuk benang-benang spindle yang akan mengikat dan menarik kromatid ke arah kutub yang berlawanan pada anafase saat pembelahan sel secara mitosis maupun meiosis. Sitoskeleton. Sitoskeleton merupakan kerangka sel yang kuat dan lentur, berupa jalinan serabut yang tersebar di seluruh sitoplasma.
berfungsi untuk menyokong dan mempertahankan bentuk sel, serta berperan sebagai tempat tertambatnya beberapa organel sel. Berdasarkan ukurannya, dibedakan menjadi mikrotubula, filamen intermediate, dan mikrofilamen. Fungsi mikrotubula itu memberi bentuk sel sebagai jalur pergerakan organel yang memiliki molekul motor. Fungsinya mikrofilamen bergabung dengan protein lain membentuk jalinan 3 dimensi yang menyokong bentuk sel, membentuk alur pembelahan sel, membentuk inti mikrofili yaitu penonjolan halus yang memperluas permukaan sel. Selanjutnya, fungsi filamen intermediate yaitu memperkuat bentuk sel, menjaga kestabilan posisi organel sel tertentu, tempat bertautnya nukleus, membentuk lamina nukleus yang melapisi bagian dalam selubung nukleus. Yang terakhir ada dinding sel. Dinding sel memiliki ketebalan 0,1 mikrometer hingga beberapa mikrometer. Dinding sel terdapat pada sel tumbuhan, jamur, dan alga. Pada dinding sel terdapat noktah atau bagian dinding yang tidak menebal, sehingga memungkinkan terjadinya hubungan antar plasma sel yang berbentuk juluran disebut plasmodesmata. Fungsi dinding sel sendiri yaitu dapat melindungi sel, mempertahankan bentuk sel, mencegah penyerapan air yang berlebihan. Yang selanjutnya ada sistem endomembran. Sistem endomembran yaitu berbagai jenis membran dari organel-organel yang dihubungkan melalui sambungan fisik secara langsung atau melalui transfer segmen-segmen membran berupa vesikula-vesikula. Sistem endomembran meliputi selubung nukleus, retikulum endoplasma, badan Golgi, lisosom, dan vakuola. Perbedaan antara sel hewan dengan sel tumbuhan yaitu sel hewan tidak memiliki dinding sel, sedangkan sel tumbuhan ada tetapi bersifat kaku. Sel hewan tidak memiliki vakuola, sel tumbuhan memiliki vakuola yang berukuran besar. Sel hewan tidak memiliki plastida, sel tumbuhan ada. Sel hewan memiliki sentriol, sedangkan sel tumbuhan tidak memiliki sentriol. Sekian penjelasan dari saya tentang bab sel. Semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat untuk kita semua. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.